Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Wurizkiarti dengan NIM 2325200044. Di sini saya akan menjelaskan apa itu malware dan 5 jenis malware sebagai berikut. Jadi kita akan menjelaskan 5 jenis malware yang biasanya terjadi. 1. Virus. Virus yaitu malware yang melekat pada dokumen atau file di komputer. Virus akan aktif ketika file atau program yang terinfeksi dibuka atau dijalankan. Pada saat itu virus bisa menjalankan aksinya, merusak data, mengganti atau menghapus file, atau menyebar ke file dan dokumen pada sistem. Contoh kasusnya, tidak ada kasus yang khusus atau terkenal global spesifik seperti ransomware, namun virus tetap umum dan bisa jadi pintu masuk malware lain. Dalam literatur umum, virus sebagai kelompok malware bersama worm dan trojan. Cara penyebarannya yaitu lewat tampilan email, file yang diunggah dari internet, media penyimpanan flash disk atau USB, perangkat lunak, bajakan, dan lain sebagainya. Penanganannya yaitu jangan sembarangan membuka lampiran atau file dari sumber tidak dikenal. Gunakan perangkat lunak antivirus. Backup data secara rutin agar saat terinfeksi bisa dipulihkan. Yang kedua yaitu worm, adalah malware yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain tanpa memerlukan interaksi langsung dengan pengguna. Setelah masuk ke komputer satu, worm bisa menyalin diri lewat jaringan internet atau LAN ke komputer lain. Contoh kasusnya yaitu loveletterforyou.txt.vps. Banyak komputer di seluruh dunia terinfeksi ketika pengguna membuka lampiran tersebut. Cara penyebarannya yaitu lewat email, link jahat, file yang diunduh, atau koneksi ke jaringan komputer lain. Penanganannya yaitu jangan buka aplikasi atau file mencurigakan, tutup port jaringan yang tidak aman, dan batasi akses jaringan. Gunakan firewall dan software keamanan jaringan, backup data secara rutin. Yang ketiga, trojan. Trojan yaitu malware yang menyamar sebagai aplikasi atau file seolah aman atau resmi, sehingga pengguna tertipu untuk menginstal dan menjalankannya. Setelah trojan dijalankan, dia bisa melakukan berbagai aksi, mencuri data, mencatat aktivitas, membuka pintu belakang, bahkan memberi akses penuh ke penyerang ke komputer korban. Contoh kasusnya Dridex, trojan banking, menyebar lewat lampiran Word atau Excel dengan makro berbahaya. Jika korban membuka dokumen dan mengaktifkan makro, sistem terinfeksi, lalu mencuri kredensial perbankan dan data sensitif. Salah satu trojan paling terkenal yaitu Game Over Zeus, trojan yang digunakan untuk menipu bank besar, mengendalikan banyak komputer dan terhubung ke botman. Cara penyebarannya lewat email phishing, Word, Excel, link palsu, download software bajakan, atau aplikasi dari sumber tidak terpercaya. Penanganannya yaitu jangan aktifkan makro, hindari instalasi software dari sumber tidak dikenal, gunakan antivirus. Dan yang keempat yaitu spyware. Spyware adalah malware yang dirancang khusus untuk mata digital, mengintai aktivitas pengguna, merekam data penting seperti kata sandi, riwayat browsing, informasi pribadi, dan lain sebagainya. Spyware biasanya berjalan diam-diam di latar belakang tanpa diketahui korban. Contoh kasusnya, banyak trojan modern menyertakan fungsi spyware atau keylogger
Misalnya, Dridex juga bisa melakukan keyword logger untuk mencuri data sensitif. Ada variasi malware yang dirancang hanya sebagai spyware info stealer untuk mencuri data pribadi. Cara penyebarannya yaitu lewat email phishing, lampiran dokumen terinfeksi, software bajakan, dan lain sebagainya. Penanganannya yaitu hindari membuka lampiran atau link yang tidak dipercaya, gunakan antivirus, kurangi memasang aplikasi dari sumber tidak resmi, dan rutin memeriksa aktivitas jaringan. Yang terakhir adalah ransomware. Ransomware yaitu malware yang mengenkripsi file atau data korban sehingga korban tidak bisa mengakses data miliknya, lalu penyerang meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Beberapa ransomware seperti mengenkripsi data juga bisa menyebar ke komputer lain dalam jaringan. Contoh kasus yaitu WannaCry. Kasus global paling terkenal pada 2017, ransomware yang menyerang 150 negara, menyerang komputer termasuk juga di Indonesia, yaitu rumah yang terkena dampaknya seperti Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita. Terkena dampaknya yaitu data dan sistem komputer terkunci sehingga layanan terganggu. Dampak global, banyak instansi, rumah sakit, perusahaan, dan pengguna individu terdampak karena kehilangan akses data penting atau harus membayar tebusan. Cara penanganannya yaitu lewat exploit kerentanan sistem, misalnya keamanan Windows, file atau lampiran jahat, email phishing, link palsu, malware pendahuluan atau trojan yang membuka jalan pada kasus WannaCry, penyebaran cepat melalui jaringan. Penanganannya yaitu rutin melakukan backup data secara offline, patch atau update sistem operasi dan software secara rutin. Jangan membuka lampiran yang mencurigakan. Jika sudah terinfeksi, segera isolasi komputer, putus jaringan, cabut koneksi internet, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.